Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Bapak Ibu? Suara jelas? Jelas. Ya, terima kasih Bapak Ibu kehadirannya Bapak Ibu di sini dalam rangka melaksanakan pengambilan tugas aksi nyata yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri, saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP kita, SMP UPT SMP Negeri 3 Sukoharjo, akan menyampaikan diseminasi atau pemaparan apa yang telah saya pelajari di bab modul 1 ini, bagian 1.4 tentang budaya positif. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk sebelum lanjut lebih jauh, mari kita saksikan bersama. Ini ada koneksi antar materi yang nanti bisa menjadi gambaran Bapak Ibu dalam mengikuti diseminasi atau pemaparan materi ini.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi adalah demonstrasi konseptual salah satu tugas yang ada di kegiatan pendidikan guru penggerak. Itu sebagai gambaran apa yang akan Bapak Ibu nanti kita berbagi bersama nanti di kegiatan ini. Gambaran-gambaran itu dapat menjadikan kita itu bagaimana berpikir, bagaimana merubah pola pikir kita, mengawali budaya positif itu seperti apa. Nah, budaya positif itu seperti apa, bagaimana cara mengawalinya, dan bagaimana penerapannya. Nah, itu yang akan didiseminasikan dalam kegiatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kali ini berjudul diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Fajar Dwi-Atmoko, UPT SMP Negeri 3 Sukoharjo. Bapak Ibu sekalian, untuk dapat diperhatikan, pendidikan bagi kita sementara ini hanya sebagai guru selama ini kita hanya berpikir menyampaikan materi, mentransfer materi, tapi tidak bagi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu yang seperti apa sih? Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau individunya dan sebagai anggota dalam masyarakatnya. Nah, itu pendidikan. Jadi sementara ini kita hanya berpikir, wah, saya sebagai pendidik saya cuma ngajar, transfer ilmu, tugas saya selesai. Tapi sejatinya bukan itu Bapak Ibu yang diharapkan. Yang diharapkan melalui pendidikan guru penggerak ini kita merubah pola pikir kita sebagai pendidik, bahwa pendidikan itu sesuai dengan filosofi atau tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menuntun segala kodrat anak, menuntun kodrat anak. Jadi kita tidak bisa mengharapkan anak itu harus pintar, tidak bisa, karena kodrat pintar itu sudah haknya masing-masing dan itu sudah ada yang menentukan. Tapi kita menuntun bagaimana anak itu mengembangkan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Apa itu alam dan zaman? Kodrat alam itu kodrat yang ada di sekitarnya, kondisi alam yang ada di sekitarnya, baik budaya, sosial, geografis. Nah, itu mempengaruhi pendidikan. Tidak mungkin kita, contoh yang ada di pantai, kita samakan dengan pendidikan yang ada di tempat kita ini, di Sukoharjo ini. Apakah di Sukoharjo ini kita akan menyuruh anak menanam bakau? Apakah di sana kita suruh anak untuk bertani atau menanam karet? Nah, artinya itu menjadi concern kita bersama, bagaimana kita menyesuaikan pendidikan kita menurut kodrat alam yang ada di sekitarnya. Jadi kita manfaatkan semua kodrat alam yang ada di sekitar anak. Yang kedua, kodrat zaman. Nah, perkembangan teknologi sekarang banyak berkembang alat-alat atau aplikasi-aplikasi pendidikan dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Nah, itu bisa kita manfaatkan dengan harapan apa? Anak dalam menghadapi masa depannya bisa memanfaatkan teknologi atau disesuaikan dengan kodrat zaman mereka. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya kita sekarang ini berpatok pada buku-buku dan buku, tapi kita harus berkembang, pola pikir kita, merubah pola pikir kita, berkembang, sesuaikan dengan kondisi alam, geografis, sosial, dan sebagainya, dan teknologi yang bisa diterapkan atau digunakan dalam pembelajaran. Fungsinya apa? Dengan harapan nanti ketika anak lulus, anak sudah dewasa, mereka bisa mencapai keselamatan
bisa mencapai kebahagiaan, bisa menjadi manusia yang sejahtera. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mendukung tadi tujuan pendidikan dan Tiada Dewantara, dan salah satunya bagi kita untuk menuntut anak, itu dapat kita dukung dengan beberapa hal yang pada dasarnya yaitu melakukan pembiasaan praktek budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, apa saja yang mendasari budaya positif di lingkungan sekolah atau konsep-konsep inti budaya positif di lingkungan sekolah? Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol guru. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Nah, apa saja mereka itu hal-hal tersebut? Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak dan Ibu sekalian, silakan perhatikan ke depan. Ini ada pertanyaan pemantik bagi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu apakah setuju atau tidak setuju? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apakah setuju atau tidak setuju dengan 3 hal ini? Apakah ada yang setuju atau tidak setuju dengan yang nomor 1? Mana yang nomor 1? Setuju. Yang nomor 2? Nah, jadi yang nomor 1 itu anggapannya berhukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang nomor 2, pemberian hukuman itu terbagi menjadi 2, positif dan negatif. Yang positif yaitu yang bisa meningkatkan kreativitas anak seperti membaca, membersihkan halaman, meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Setuju. Jadi Bapak dan Ibu setuju semua. Alhamdulillah, sama pemikiran dengan saya pada awalnya. Pada awalnya sama pemikirannya dengan saya. Nah, tapi apakah seperti itu? Mari kita lihat. Mari kita telaah dan kita pelajari bersama-sama. Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, saya akan memberikan sebuah kegiatan untuk Bapak dan Ibu lakukan. Anggap Bapak dan Ibu punya satu barang, ya. Nanti silakan Bapak dan Ibu melakukan dengan teman, cari pasangan, punya satu barang yang dianggap berharga. Nah, silakan Bapak dan Ibu genggam di tangan Bapak dan Ibu. Nanti dengan teman Bapak dan Ibu, salah satunya, yang satu genggam, yang satu berusaha untuk membuka atau supaya barang itu diberikan. Boleh dengan cara dibentak, boleh dengan cara dibujuk, boleh dengan cara diberi penghargaan, boleh dengan cara bagaimanapun juga. Tangannya ditarik-tarik juga nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Kita coba Bapak dan Ibu ya. Anggap Bapak dan Ibu punya satu barang berharga. Silakan dengan teman. Mas Lutfi bisa dengan Adi. Salah satu saja. Salah satu. Nanti bisa bergantian. Salah satu. Nah, Bapak dan Ibu bisa gunakan kalimat apa saja. Bujukan, ancaman, hardikan, bentakan, atau tangannya di ini. Apakah yang kita lihat nanti akan
Siap Bapak dan Ibu? Ya. Oke, nanti kita bisa bergantian. 1, 2, silakan dimulai. Silakan gunakan bujukan boleh, silakan gunakan penghargaan boleh. Nanti kamu saya kasih ini, nanti kamu saya antar seperti ini, silakan. Terserah. Apakah nanti ada yang dibuka, diberikan atau tidak? Atau semuanya ditahan semua? Sudah? 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 Iya. Nah, sekarang coba bergantian. Gimana caranya supaya barang itu bisa ke tangan Bapak Ibu yang meminta? Gimana caranya? Terserah. Silakan. Belajar dari aktor. Bentak-bentak juga nggak apa-apa. Boleh, itu namanya rayuan, faktor eksternal. Mana? Sudah? Sudah. Oke, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Coba siapa yang tadi sesi pertama tangannya masih tergenggam? 1, 2, 2. Yang terbuka? 1, 2, 3. Nah, yang sesi kedua ada yang terbuka? Yang ketika gantian tadi? Oh, sudah sekalian ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita berpikir bersama-sama. Kalau kita mau melakukan sesuatu, merubah sesuatu, meminta sesuatu dari praktek itu, apa sih yang bisa disimpulkan Bapak dan Ibu? Kenapa Bu Winda tangannya bisa terbuka? Kenapa Bu Sri tangannya masih gini aja? Nah, bisa nggak disimpulkan? Coba Bu Winda dikasih kesimpulan apa? Kok tanganmu bisa terbuka, Bu? Ternyata saya terbujuk dengan rayuan mautnya, Pak. Wah, Bu Winda terbujuk dengan rayuan maut. Bu Sri, kenapa tangannya masih seperti ini? Soalnya yang ditawarkan ke saya itu tidak masuk. Oh, tawarannya nggak masuk. Berarti intinya masih ada kemungkinan ya? Masih ada kemungkinan. Kalau Bu Santi tangannya terbuka apa tertutup? Kenapa terbuka? Nggak tahan geli. Oh, sudah terbujuk. Bu Deni? Terbuka, Pak. Terbuka. Kenapa terbuka? Sama-sama terbuka ini. Karena gantian, Pak. Gantian. Ya. Nah, tadi Bapak dan Ibu, itu praktek sederhana kita untuk nanti melangkah ke budaya positif yang nantinya akan menjadi pembiasaan di sekolah kita dan bisa berdampak bagi kita pribadi dan bagi murid. Jadi sebagai pendidik dan dari murid juga. Nah itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari kegiatan tadi bisa kita simpulkan siapa yang bisa mengontrol tangan kita. Itu adalah diri kita. Bu Sri dibujuk, dihardik, diancam, dirayu, mau dikasih barang oleh Bu Winda, ternyata Bu Sri masih kekeh, tangannya tetap menggenggam. Kenapa? Karena Bu Sri bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak bisa dikontrol oleh Bu Winda. Bu Winda bisa terkontrol dengan faktor eksternal, bukan dari dalam diri Bu Winda. Jadi Bu Winda sendiri melepaskan, ya. Jadi Bu Winda mengontrol, tapi karena faktor yang lain, bukan karena Bu Sri, Bu Winda yang ngasih, tapi dengan ada tawaran-tawaran tadi. Nah itu. Nah jadi Bapak dan Ibu, nah ini ada teori
Yang pertama, teori stimulus respon. Itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, lantas teori kontrolnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Nah itu yang akan kita kembangkan selanjutnya ke depannya. Lantas ada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu saya rasa saya sendiri juga melakukan itu. Kalau ada anak berbuat buruk, wah salah kamu. Nah itu nanti bagaimana kita merubahnya. Dan di teori kontrol hal tersebut itu menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak melakukan hal baik, anak melakukan hal buruk, bapak ibu melakukan hal baik, bapak ibu melakukan hal buruk, itu semua ada tujuannya. Nah itu yang akan dikembangkan ke depannya nanti. Lantas orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata menurut tindakan kita tadi, eksperimen kita tadi, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Itu. Nah, jadi ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Lantas pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita membujuk gagal, dipaksa, diancam dan sebagainya. Di teori pilihan tidak ada hal seperti itu. Yang ada kita berkolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah itu jadi kita berkolaborasi. Lantas ada lagi model berpikir menang kalah. Kalau tadi dihardik, dirayu, wah saya merasa menang, kamu merasa kalah. Anak berbuat salah, kita marahi, kita beri, kita anggap itu kesalahan buat anak. Anak merasa salah, merasa kalah, saya merasa menang. Tapi kedepannya kita akan berbuat model berpikir menang-menang. Bagaimana kita menang, bagaimana anak menang. Nah itu perubahan paradigma dari stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nah ini apa sih makna disiplin Bapak dan Ibu? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Sedangkan disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah selama ini kita melakukan disiplin itu karena hal itu selama ini. Jadi kita disiplin itu dibuat agar orang patuh. Tetapi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, dan itu bisa mengakibatkan ketidaknyamanan. Bukan berarti disiplin itu berarti bagus terus Bapak dan Ibu, tapi di lain sisi juga menciptakan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu dampak dari disiplin, dampak negatifnya sebenarnya. Bapak dan Ibu sekalian, untuk memasuki disiplin positif, untuk memasuki budaya positif, yang pertama kita ketahui adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini ada banyak Bapak Ibu. Yang dipelajari di pendidikan guru negara ini ada 6. Tapi ini terdiri dari banyak sekali Bapak Ibu. Salah satunya apa? Salah satunya yaitu nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan sebagainya. Nah ini banyak sekali Bapak Ibu nilai-nilai kebijakan universal.
Bapak dan Ibu, kita lanjutkan selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah ini Bapak dan Ibu, menurut Dayat Gosen, teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dan ini merupakan motivasi yang bersifat eksternal. Dan yang kedua yaitu teori motivasi perilaku manusia menurut Dayat Gosen juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi yang bersifat eksternal dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, ini motivasi internal yang berasal dari diri seseorang. Tujuan yang mengarah ke disiplin positif. Bapak dan Ibu sekalian, apa sih arti kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah itu Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari pemerintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, penghargaan diukur oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi tingkatannya menurut Alfikon itu penghargaan berlaku sama seperti dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, jadi pemberian penghargaan itu mempunyai dampak yang dampak yang bersifat ketergantungan. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Pengaruh jangka pendeknya, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menghukum, penghargaan itu bisa merusak hubungan, dan penghargaan itu bisa menjadikan sesuatu tidak efektif. Nah, itu pengaruhnya. Lantas dihukum oleh penghargaan. Kalau tadi yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi semakin penghargaan itu jika diberikan salah bisa menurunkan kualitas seseorang. Penghargaan mematikan kreativitas, bisa mematikan kreativitas. Dan penghargaan bisa mengurangi unsur motivasi intrinsik atau keinginan dari dalam diri kita. Jadi kita tidak punya keinginan dari dalam diri untuk bisa berkembang, karena pengaruh dari penghargaan itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi yang perlu diingat itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, tidak terputus-putus, fokus pada proses. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Bapak Ibu, ini ada beberapa jenis pernyataan dan ini apakah merupakan bentuk hukuman atau bentuk konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Mari kita lihat bersama-sama. Bapak dan Ibu, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret itu bentuk konsekuensi, membersihkan tumpahan air itu bentuk konsekuensi, lari mengelilingi lapangan itu juga bentuk dari konsekuensi. Nah, jadi bentuk hukuman itu biasanya diberikan karena sudah ada peraturannya. Itu. Tapi konsekuensi itu kejadian yang baru terjadi. Itu bedanya biasanya terletak di hal seperti itu. Jadi nanti Bapak dan Ibu jangan salah, dan ini sebenarnya hukuman itu tidak bisa terlalu diberikan ya ke anak. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu teori pendapat Gosen tahun 2004 tentang restitusi, dan ini biasanya guru BK sudah melakukan restitusi ini dalam pembelajaran sehari-hari. Guru-guru yang lain pun, pendidik yang lain juga sudah melakukan juga, hanya dalam bentuk hal yang berbeda. Bapak dan Ibu, 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini yang perlu kita selalu ingat sebagai pendidik. Jangan sekali-kali mencari kesalahan anak, tapi bagaimana menyadarkan anak untuk belajar dari kesalahan. Lantas, memperbaiki hubungan. Awara, bukan paksaan restitusi itu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, membangkitkan motivasi-motivasi dari dalam diri seseorang, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompok, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jangan sampai kita melakukan restitusi ke anak, memberikan bimbingan ke anak itu malah tambah dikucilkan di kelompoknya. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Tapi sebelum keyakinan kelas, saya kasih ice breaking terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, silakan sambil diminum.
kita lakukan ice breaking. Ice breakingnya berhitung 1 sampai 4. Gak usah banyak-banyak. Berhitung 1 sampai 4. Kalau saya bilang 1, kita belajar tentang pengurangan Bapak Ibu. Ini bisa diterapkan di kelas. Kalau saya hitung 1, kalau saya tunjuk 1, maka yang saya tunjuk berarti bilang 4. Kalau saya bilang 4, berarti saya tunjuk 4, berarti yang saya tunjuk bilang 3. Jadi berkurang 1 terus. 1 sampai 4 tidak boleh setelah 4, setelah 1 0, tapi balik ke 4. Setelah 2, saya tunjuk 2, 1. Saya tunjuk 3, 2. Saya tunjuk 4, 3. Saya tunjuk 1, 4. Nah Bapak Ibu, ini melatih konsentrasi kita. Ini sudah beberapa kali saya terapkan di kelas. Alhamdulillah anak-anak ada yang konsentrasi langsung tep, ada yang 3. Nah, gitu. Ini belum masalah penambahan, tapi enak kalau penambahan itu kita belajar pengurangan dulu. Ya Bapak Ibu, sudah punya yel-yelnya belum ya? Belum. Tepuk semangat. Nanti kalau saya bilang tepuk semangat, semangat. Yes, yes, yes. Semangat. Oke? Ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, tepuk semangat. Kalau di kelompok saya di TKB kemarin ditambahin nah seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, ice breaking berhitung 1 sampai 4. Siap ya tadi pengurangan 1. Oke. 3. Belum konsentrasi. Pengurangan 1. 1, 2. Pakai acara ketawa. Pengurangan 1, 4, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 2. Bu Dewi ragu-ragu. Nah, itu Bapak Ibu ice breakingnya cukup sekian. Nah, itu bisa diterapkan di kegiatan kita sehari-hari. Dan masih ada ice breaking, masih banyak, tapi nggak usah 1 aja. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjutkan yaitu keyakinan kelas. Apa sih Bapak Ibu keyakinan kelas? Nah, mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat menggunakan pelatihan? Nah, saya bertanya untuk Pak Adi yang biasa di jalan naik motor. Pak Adi kalau naik motor pakai helm karena apa Pak Adi? 1, karena menghindari razia atau kena tilang. Takut ditilang. 2, intinya kenyamanan. Untuk kenyamanan. Bu Elmi pakai helm kenapa? Biar nggak panas. Nah, itulah Bapak Ibu, itu ada yang motivasinya muncul dari luar, ada yang motivasinya muncul dari dalam. Nah, untuk sementara ini masih muncul dari luar. Jadi kita belum punya keyakinan pakai helm itu untuk apa sih? Jadi masih takut kena tilang. Biar enggak panas. Biar diomong keren dan sebagainya. Nah, jadi Bapak dan Ibu tanamkan keyakinan yang muncul dalam diri kita itu agar kita
dapat melaksanakan salah satunya budaya positif itu, pembiasaan Bapak Ibu. Jadi pakai helm itu jangan karena faktor dari luar, tapi saya yakin pakai helm ini agar saya selamat. Itu agar tidak terjadi apa-apa. Nah, jadi bukan karena takut ditilang, bukan karena faktor dari luar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau seseorang sudah punya motivasi intrinsik dari dalam diri, itu dia bisa bergerak dengan baik daripada seseorang hanya mengikuti peraturan. Biasanya peraturan itu seorang itu bergerak karena terpaksa. Nah, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, peraturan kelas yang sudah kita buat itu bisa kita rubah nantinya menjadi keyakinan kelas, dan yang diharapkan dapat menghasilkan lingkungan yang kondusif, yang positif, kondusif, dan pada akhirnya bisa menjadi pembiasaan budaya positif. Nah, ini harapannya adanya keyakinan kelas. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Kesepakatan kelas. Nah, mana yang menurut Bapak Ibu yang keyakinan kelas? Apakah yang berwarna hijau di sebelah kiri atau kesepakatan kelas yang berwarna putih di sebelah kanan? Yang keyakinan kelas, bukan peraturan. Yang di sini kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Sedangkan ada satu lagi kesepakatan kelas yang terdiri dari 3. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Nah, menurut Bapak dan Ibu, kesepakatan kelas itu, keyakinan kelas itu yang mana dari 2 kesepakatan kelas itu? Yang sebelah, yang hijau atau yang putih? Yang putih, yang hijau. Iya, Bapak dan Ibu. Untuk kita ketahui bersama Bapak dan Ibu, keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah disampaikan di awal. Nah, nilai-nilai kebajikan universalnya yang mana? Saling menyayangi, semangat, peduli dengan teman atau dengan sesama. Nah, ini merupakan keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini sudah terbentuk, sudah ada, sudah jadi, dan dilaksanakan oleh semuanya, maka jadilah sekolah itu atau kelas itu sebagai lingkungan yang positif. Dan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, tidak hanya konsisten Bapak Ibu, kalau konsisten ya itu aja keyakinan kelasnya. Tapi berkesinambungan itu kalau ada perubahan bisa diperbarui. Nah, seperti itu. Itu maka akan jadi pembiasaan budaya positif yang sangat baik bagi kelas itu, dan itu bisa berkembang untuk sekolah. Nah, ini contoh keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau Bapak Ibu buat keyakinan kelas, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu adalah rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen sampai dengan seterusnya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, manusia dalam berperilaku itu karena ada tujuan. Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri.
Nah, apa sih kebutuhan dasar dari manusia itu, Bapak Ibu? Nah, ini kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama, belonging atau rasa ingin dikasihi dan diterima. Itu kadang ada anak yang caper, ya kan? Ada anak yang mendekati Bapak Ibu terus minta perhatian. Nah itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai belonging atau ingin dicintai dan diterima. Lantas mereka ingin memenuhi power, kekuasaan, dan freedom, kebebasan. Terus ada fun, rasa senang, bersenang-senang. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan dasarnya yaitu survival atau bertahan hidup. Nah ini Bapak dan Ibu, 5 hal dasar kebutuhan manusia. Yang terakhir 5 posisi kontrol. Nah Bapak dan Ibu, mari kita refleksi diri kita bersama-sama. Apa yang telah kita lakukan selama ini, bagaimana tindakan kita selama ini, apa yang kita ucapkan selama ini, apakah sudah mencerminkan sosok guru yang ideal, ya, atau belum? Mari kita refleksikan bersama-sama diri kita masing-masing. Yang pertama, penghukum. Diri kita sebagai seorang penghukum. Apa yang dibuat guru? Menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Apa yang dikatakan? Kalau kamu tidak melakukannya, awas. Rasain. Rasakan sendiri, tanggung sendiri. Terus hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu hasilnya. Selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kalau ada guru yang bersifat penghukum, biasanya itu tidak dianggap biasanya sama muridnya. Wah, kai. Nah, biasanya itu dia diletakkan di luar dunia berkualitas murid. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, biasanya seperti itu. Terus dampaknya apa pada murid? Mengulangi kesalahan. Itu sebagai guru yang beridentitas sebagai penghukum. Lantas pembuat rasa bersalah. Apa yang guru berbuat? Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu, ibu kecewa sama kamu, bapak kecewa sama kamu dan sebagainya. Guru berkata kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ngurusin kamu dan sebagainya. Terus hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Siswa akan melakukan hal itu. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas dan murid akan berkata maafkan saya. Dampaknya merasa rendah diri karena murid dibuat merasa bersalah. Dan ini akan menghasilkan identitas yang gagal bagi murid. Kontrolnya dari luar. Murid akan merasa gagal kalau sudah seperti ini. Identitas yang berhasil kontrol dari luar juga, itu ada guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir guru sebagai manajer. Nah inilah harapan ideal kita sebagai pendidik, sebagai guru, yaitu guru sebagai manajer. Itu harapan ideal kita. Tapi kalau belum bisa di situ, ya kita berada di teman dan pemantau, berusaha untuk menjadi seorang manajer. Nah ini bahan refleksi kita Bapak dan Ibu. Sebenarnya ini masih banyak lagi. Nah ini Bapak dan Ibu. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini yang mengatakan seorang guru yang membuat orang merasa bersalah. Jadi dia membuat murid itu merasa bersalah karena kesalahan yang dilakukan. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu oleh penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ini teman.
Apakah kamu mendapatkan stiker bintang ini pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini manajer? Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir itu menjudge atau menghukum. Nah, jadi sebagai manajer itu kita menggali murid supaya menyelesaikan, punya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini Bapak dan Ibu yang diharapkan kita itu bergerak di antara pemantau dan manajer. Ini semoga kita bisa berada di antara pemantau dan manajer sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini sebenarnya sudah sering kita lakukan Bapak dan Ibu. Hanya tahapan-tahapannya kita belum tahu itu berada di tahapan yang mana. Segitiga restitusi itu berada di tahapan yang tidak terputus. Validasi, menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi. Nah, ini Bapak dan Ibu, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini Bapak Ibu guru bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, ini jadi jangan membuat anak itu merasa gagal karena berbuat salah, tapi bagaimana membuat anak itu menjadi mempunyai hal yang positif terhadap dirinya karena perbuatan dia itu dibangkitkan. Atas validasi tindakan membantu murid mengenali basic atau kebutuhan yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Atau apa alasan kamu melakukan itu? Nah, ini validasi tindakan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan norma kebajikan yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, Bapak dan Ibu, dalam menanyakan keyakinan untuk melaksanakan segitiga restitusi, anak ditanyakan kesalahannya itu. Kalau kamu berbuat seperti itu, kamu sadar enggak kamu sudah melanggar kesalahan apa? Nilai apa? Nilai kebajikan apa yang telah disepakati yang kamu langgar? Nah, dan pada saat menanyakan keyakinan ini, terakhir pada akhirnya anak itu diarahkan menjadi orang yang kita inginkan, agar anak itu sukses, agar anak itu bisa kembali ke komunitasnya dengan tanpa rasa down dan sebagainya. Nah, ini diarahkannya di sini ketika menanyakan keyakinan itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu yang terakhir, refleksi dan umpan balik. Nah, Bapak dan Ibu, saya di sini meminta salah satu dari Bapak dan Ibu untuk menyampaikan refleksi dan sekaligus umpan balik. Hal baru apa yang saya dapatkan setelah mengikuti diseminasi ini, dan perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna disiplin. Silakan kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk menyampaikan refleksi dan umpan balik. Ya, silakan Bu Linda. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Presiden Dwiarmoko. Untuk sesi refleksi dan umpan balik, hal baru apa yang saya dapatkan setelah mengikuti diseminasi ini? Tentunya banyak sekali Pak hal baru yang saya dapatkan. Di antaranya tadi ada 5 posisi kontrol guru yang memang seharusnya kita tidak ada lagi di posisi penghukum ataupun pembuat merasa bersalah. Yang seharusnya kita adalah sebisa mungkin kita ada di posisi manajer. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri. Misalnya peserta didik kita. Ada 5 kebutuhan mengapa murid kita itu melakukan mungkin penyimpangan atau hal-hal negatif. Di antaranya tadi ada kesenangan, kemudian ada 5 tadi ya Pak ya.
Kemudian saya juga belajar hal baru di sini tentang keyakinan kelas. Yang sebelumnya yang saya ketahui adalah berupa peraturan. Padahal yang harusnya kita tanamkan agar anak-anak itu bisa melakukan disiplin positif itu harusnya adalah kebijakan-kebijakan universal yang kita sepakati bersama dan dituangkan dalam suatu keyakinan kelas. Ya, artinya ketika kita sepakati bersama itu menjadi suatu keyakinan, maka anak tersebut akan melakukannya sesuai dengan keyakinan kita bersama. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin? Perasaan yang muncul pertama tadi saya agak kaget tuh. Ternyata disiplin itu tidak sesimpel itu. Yang saya ketahui perasaannya itu disiplin itu ya harus taat peraturan begitu. Hanya muncul karena dipicu oleh hal-hal misalnya penghargaan atau takut karena dihukum begitu. Ternyata disiplin ini harus muncul secara internal dari diri kita yang nantinya akan menjadi disiplin yang kekal. Artinya bisa tertanam seterusnya, tidak hanya saat itu saja karena takut dihukum oleh guru makanya kita disiplin, atau karena mau dapat hadiah nih dari guru. Padahal bukan demikian. Yang kita inginkan adalah disiplin itu dari internal yang diharapkan disiplin itu akan kekal dilakukan seterusnya dan secara kontinu. Seperti itu Pak. Jadi perasaannya selama mengikuti sesi ini pertama tadi kaget, takjub, senang, antusias gitu, lumayan banyak yang saya dapatkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih untuk Bu Linda atas refleksi dan umpan baliknya. Itu tadi refleksi yang dirasakan, hal-hal yang dirasakan oleh Bu Linda selama mengikuti pemaparan tadi, dan diharapkan dapat menjadi budaya positif bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu tentang diseminasi ini. Mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan saya. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang kita lakukan dapat menjadikan perubahan yang signifikan untuk budaya positif dalam peningkatan kualitas dan perbaikan mutu pendidikan di sekolah kita bersama. Amin, Allahumma amin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bersama.